Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita. Kita harus bersyukur meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih dapat bertemu di Zoom meeting ini untuk melakukan pembelajaran. Baiklah anak-anak, Ibu semalam sudah mengupload bahan ajar dan juga diskusi sudah Ibu sampaikan di Google Classroom dan juga daftar hadir di Google Classroom. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan manfaat sebesar-besarnya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anak, Ibu tidak lupa mengingatkan kepada kalian ya untuk tetap berada di rumah. Dan kalaupun kalian harus keluar rumah ya dengan suatu keperluan yang sangat penting, tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Pembelajaran minggu kemarin kita berbicara tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya, kurva permintaan dan kurva penawaran ya, di mana ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar dan elastisitas. Oke, nah sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memutarkan video. Silahkan kalian simak, karena video pembelajaran ini nanti untuk diskusi hasil diskusi untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Terdengar suaranya?
Created using Powtoon. Ya, itu tadi video pembelajaran tentang harga keseimbangan dan elastisitas. Untuk lebih memperdalam lagi, untuk lebih lebih mengenai elastisitas dan permintaan, maka akan Ibu jelaskan melalui PowerPoint. Oke. Materi kita dari awal itu tentang keseimbangan dan struktur pasar ya. Kemudian tujuan pembelajaran tadi sudah dijelaskan di awal bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan terbentuknya harga keseimbangan dan juga menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian, kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, dan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Oke. Selanjutnya harga keseimbangan atau nama lainnya adalah equilibrium. Ya. Apa sih harga keseimbangan itu? Tadi sudah dijelaskan di dalam video pembelajaran ya. Harga keseimbangan itu adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi di sini adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ya, keseimbangan ini adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara menentukan harga keseimbangan atau equilibrium tadi? Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan pendekatan melalui angka atau tabel. Ya, jadi melalui tabel tadi, nanti kita lihat berapa keseimbangannya. Yang kedua adalah melalui grafik atau kurva. Yang ketiga adalah melalui pendekatan matematika. Matematika ekonomi ya. Nah, proses terbentuknya harga pasar itu terjadi karena interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi harga pasar ini terbentuk karena adanya interaksi antara pembeli dan penjual. Seperti itu. Ya. Nah, tadi kan ada 3 ya, ada 3 cara membentuk harga pasar ya. Yang pertama adalah dengan tabel. Oke, kalian perhatikan di sini. Ada daftar jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Ini ada harga 60, 50, 40, 30, 20, dan di sini ada permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama berdasarkan tabel, ya, cari angka di mana adanya kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Oke, coba Ibu kalian lihat. Berarti di harga berapa tuh? Harga keseimbangan ini? 40. Di harga berapa? Di harga berapa? 40. Betul, di harga 40 ya. Ketika permintaannya 3.000, penawarannya juga 3.000. Maka harga keseimbangannya yaitu di angka 40. Paham sampai sini ya? Paham. Paham. Oke. Cara yang kedua yaitu dengan pendekatan kurva atau pendekatan grafik. Oke, kalian lihat di sini. Ini ada kurva supply atau penawaran dan di sini ada kurva demand atau permintaan. Maka harga keseimbangannya adalah pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Titik pertemuannya ini yang disebut titik equilibrium atau yang disebut dengan titik keseimbangan. Coba berarti dari sini nih, berapa harga dan price keseimbangannya? Dilihat dari kurva. Q-nya?
3.000. Ya, 3.000. kuantitinya yang 3.000, sedangkan price-nya yang berapa? 40. 40, betul ya. Jadi, menurut grafik atau kurva ini, harga keseimbangannya adalah dengan Q-nya 3.000, P-nya 40. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, lanjut. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu dengan matematika ekonomi, di mana rumus harga keseimbangan adalah QD sama dengan QS. QD itu adalah jumlah barang yang diminta, sedangkan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Ya, QD quantity demand, QS quantity supply. Atau rumus lainnya adalah PD sama dengan PS. Ya. Selain QD sama dengan QS, yaitu PD sama dengan PS. Oke. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan? Yang pertama, ketika permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke sebelah kanan. Sebaliknya, ketika permintaan berkurang, kurva permintaan bergesernya ke kiri. Jadi perubahan kurva penawaran, kurva permintaan itu ya, ketika dia bertambah bergesernya ke kanan, ketika berkurang bergesernya ke kiri. Selanjutnya, kurva penawaran. Bagaimana perubahannya? Yaitu ketika penawarannya bertambah, dia juga sama bergeser ke kanan, ketika penawaran berkurang, dia bergesernya ke kiri. Oke? Nah, itu adalah materi harga keseimbangan. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang elastisitas. Oke. Benda yang sifatnya elastis apa contohnya? Karet. Karet, ya. Karet. Kenapa ada elastisitas harga? Karena yang namanya harga itu tidak menentu ya, kadang naik, kadang turun dan sebagainya, ya. Nah, apa sih elastisitas harga itu? Elastisitas harga adalah persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga. Oke, kalian perhatikan di sini. Ada rumus elastisitas harga, di mana ED sama dengan delta Q per delta QX per delta P per PX, atau delta DX per delta P dikali P per Q. P1, Q1. Delta itu artinya apa sih? Delta itu artinya perubahan. Jadi kalau delta Q berarti Q2 dikurangi Q1, kalau delta P berarti P2 dikurangi P1. Oke, Ibu lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama ketersediaan barang substitusi. Siapa yang tahu apa sih barang substitusi itu? Ada barang komplementer, ada barang substitusi. Apa barang substitusi itu? Lengkap ya. Pengganti. Barang Pengganti. pengganti. Ya, ada yang tahu contohnya? Kalau pengganti itu contohnya apa? Kayak nasi diganti jagung gitu, Bu. Ya, kalau nasinya mahal maka diganti jagung. Betul ya? Kemudian, proporsi pendapatan yang dibelanjakan suatu barang, kategori barangnya, apakah kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah, dan keragaman penggunaan barang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, elastisitas penawaran, yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, kemudian daya tahan barangnya, mobilitas faktor produksinya, dan kemudahan produsen pendatang baru untuk memasuki pasar ya. Semua materi yang Ibu sampaikan ini kalian bisa akses di Google Classroom yang sudah Ibu sampaikan, yang udah Ibu upload di Google Classroom-nya ya, di bahan ajarnya ya. Selanjutnya, nah perhatikan di sini ada contoh soal.
Fungsi permintaannya yaitu 60 min 10 PX. Di mana kalian lihat titik A harganya 4, kuantitinya 20, ketika titik B harganya 2, kuantitasnya 40. Maka akan menjadi seperti ini, ya. Nah, rumusnya kan tadi seperti ini ya. Delta QD per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q itu artinya Q2 dikurangi Q1. Jadi 40 dikurangi 20 dikali P1. P1-nya adalah 4 dibagi Q1. Q1-nya adalah 20. Sehingga menghasilkan minus 2. Nah, sedangkan untuk yang kedua itu sama minus 0,1. Oke, perhatikan. Fungsi permintaan, rumusnya adalah pakai min. Di sini ada minnya ya sebenarnya ya. Min delta Q dx per delta P. Namun di sini tidak ditulis, kenapa? Karena minus di sini dianggapnya mutlak. Dianggapnya tidak ada. Ya? Iya. Oke. Selanjutnya, angka elastisitas harga bernilai negatif. ED sama dengan min 2 yang tadi, artinya bila harga naik 1%, permintaan terhadap barang itu turun 2%. Hal ini berlaku ceteris paribus. Apa ceteris paribus tuh? Kemarin udah dijelasin loh. Apa ceteris paribus? Faktor-faktor lain dianggap tetap. Ya, diingat-ingat lagi ya. Angka ED dapat disebut dalam nilai absolut, sehingga menghasilkan jawabannya 2. Artinya ED sama dengan minus 2. Ya. Jadi, untuk elastisitas demand, menggunakan rumusnya itu minus, tapi dianggapnya mutlak atau tidak ada. Ya. Semakin besar nilai ED, semakin elastis permintaannya, sebab perubahan permintaan jauh lebih besar dibanding perubahan harga. Oke, kamu lihat di sini. Yang pertama adalah permintaan elastis. Kurvanya seperti ini. Kemudian yang kedua permintaan elastis uniter. Oke, Ibu beri penjelasan dulu. Permintaan elastis itu, kan tadi kita sudah ngitung ya, tentang elastisitas harga. Kalau hasilnya lebih dari 1, itu namanya permintaan elastis. Ya. Kemudian kalau permintaan unitary itu ketika dihitung jawabannya sama dengan 1. Berarti namanya permintaan elastis unitary. Permintaan inelastis itu disebut dengan permintaan yang kurang dari 0 atau kurang dari ya pokoknya dia kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 itu berarti berapa sih jawabannya? Minus 3, minus 2, gitu, minus 1 gitu ya. Nah, elastis sempurna sama dengan 0. ED-nya sama dengan 0, sedangkan inelastis sempurna, ED-nya sama dengan tak hingga. Nah, ini semua diperoleh dari perhitungan elastisitas, permintaan, dan penawaran. Oke, selesai materinya. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau bertanya? Silahkan, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, siapa yang mau bertanya? Astrid. Astrid. Astrid Intan ya? Iya. Ya, silahkan Astrid. Mau bertanya apa, Astrid? Harga keseimbangan ditentukan oleh 3 pendekatan. Apa saja, Bu? Oke. Tadi udah Ibu jelaskan bahwa harga keseimbangan ditentukan oleh 3 pendekatan. Sebelum Ibu jawab, siapa yang mau menjawab kira-kira teman-temannya nih? Kita sharing. Siapa? Saya, Bu. Joanna. Oh, Joanna. Oke, Joanna. Joanna bisa nggak jawab pertanyaan dari Astrid tadi, Joanna? Katanya, kata Astrid tadi, Bisa, Bu. ada 3 pendekatan keseimbangan. Nah, katanya apa saja? Mungkin tadi Astrid belum menyimak ya. Nah, apa saja itu Joanna? Coba.
Satu, pendekatan keseimbangan melalui angka atau tabel. Yang Ya, kedua, pendekatan keseimbangan melalui grafik atau kurva. Yang betul. ketiga, pendekatan keseimbangan melalui matematik, Bu. Ya, betul. Betul sekali ya. Terima kasih Joanna. Terima kasih Astrid yang sudah bertanya. Jadi Ibu kuatkan lagi ya. Pertanyaan dari Astrid katanya, Bu ada 3 pendekatan loh Bu dengan harga keseimbangan, pakai apa aja Bu? Jadi yang pertama tadi menggunakan tabel, cari angkanya, yaitu pertemuan yang sama ya, angkanya yang sama antara permintaan dan penawaran. Yang kedua melalui grafik atau kurva, kamu lihat cari perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran, disitulah titik equilibriumnya. Dan yang ketiga menggunakan matematis, di mana rumusnya itu adalah QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Oke, paham sampai di sini semuanya? Paham semuanya sampai di sini? Paham. Oke, Kamu baiklah kalau sudah paham kita lanjut ke diskusi kelompok. Oke, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kita sudah berdiskusi di Google Classroom per kelompok, ada 8 kelompok sudah berdiskusi. Sekarang waktunya setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Yang pertama dari kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan? saya Bu. Ya, silakan. Baik, Siapa yang saya pertama? maaf, Tahrudin? Bu. Ya, Ya, siap. Bu. Ya, Apa hasil diskusinya? Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kami dengan kelompok yaitu harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk menentukan harga keseimbangan dapat ditentukan oleh 3 pendekatan, yaitu pendekatan keseimbangan melalui angka atau tabel, pendekatan keseimbangan melalui grafik atau disebut kurva, dan juga pendekatan keseimbangan melalui matematik. Ya, betul sekali. MN Tahrudin, ada lagi? Bu, ya, untuk proses terbentuk harga pasar, biasanya harga pasar terjadi karena interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Baik Bu, terima kasih. Ya, bagus sekali, lengkap sekali ya. Kelompok 1, Ibu juga lihat di diskusinya memang aktif sekali. Terima kasih kepada Tahrudin yang sudah mempresentasikan. Lanjut ke kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 2. Ada kelompok 2 yang mau mempresentasikan? Iya. Kita lewat dulu deh, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Lanjut, kelompok 4. Mumtahana ada? Ya, Bu. Ya, silakan Mumtahana. Bentar, Bu. Kelompok 3, ketuanya Ratu Zulfa. Ada nggak Ratu Zulfa? Ada ya. Kelompok 2, elastisitas ketuanya Yarfis. Mana Yarfis? Yarfis ada nggak? Ada tuh Bu, ada. Ada? Ada Bu. Ya, berarti Yarfis dulu, kelompok 2. Silakan. Presentasikan hasil diskusinya. Ayo, Yarfis. Siap-siap Bu. Ya, sok lanjut deh kelompok 3 dulu, kelompok 3, presentasi kelompok 3. Ratu Zulfa, silakan. 1. Kata
ketersediaan barang substitusi. 2. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan suatu barang. 3. Kategori barang, kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. 4. Keragaman pengguna barang. Ya, Ya, ya. Oke, terima kasih Ratu Zulfa yang sudah mempresentasikan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya, Bu. Mumtahana, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. 2. Daya tahan barang. 3. Mobilitas faktor produksi. 4. Kemudahan produsen pendatang baru yang untuk memasuki pasar. Ya, terima kasih ke Ratu Zulfa sudah mempresentasikan. Terakhir nih, kelompok terakhir. Yarvis. Ya, Bu. Ya, silakan. Elastisitas adalah perbandingan perubahan profesional dari sebuah variabel dan perubahan variabel lainnya. Dan elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Bukan perubahan profesional, perubahan persentase. Ya. Ya, begitu ya. Betul ya, Yarvis. Perubahan persentase kuantiti terhadap persentase price atau harga. Baiklah anak-anak, itu tadi teman-teman sudah mempresentasikan diskusi hari ini. Sekarang Ibu ingin mengetahui siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan materi hari ini. Apa sih kesimpulan materi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Dinda, Bu. Dinda. Oke, Dinda Febriani. Silakan Dinda. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang pengertian harga keseimbangan, yaitu harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan pengertian elastisitas, yaitu persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga. Ya, terima kasih Dinda. Sudah cukup terdengar ya. Tidak perlu Ibu kuatkan lagi untuk kesimpulannya. Nah, anak-anak hari ini kira-kira apa sih yang dapat kita manfaatnya ya? Yang kita dapatkan manfaatnya dari pembelajaran hari ini. Dari awal tadi mulai berdoa, kemudian Ibu mempresentasikan melalui PowerPoint, video, dan juga presentasi teman-teman hasil diskusi. Kira-kira refleksi untuk hari ini tuh apa sih yang bisa kamu dapatkan gitu? Ada nggak yang berani? Siapa yang mau menyatakan? Saya, Bu. Siapa? Saya. Oh, ya, Eli. Eli Ernawati ya? Ya. Ya. Bagaimana Manfaat Eli? Manfaat yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini adalah saya memahami tentang harga keseimbangan dan elastisitas permintaan dan penawaran. Ya, Eli, suaranya putus-putus, dapat diulang? Oke. Manfaat yang saya peroleh dari pembelajaran ini adalah saya memahami tentang harga keseimbangan dan elastisitas permintaan dan penawaran. Ya, karena suara Eli masih putus-putus, Ibu coba ini ya, ulangi. Tadi Eli menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh setelah pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui apa itu harga keseimbangan dan juga elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, begitu ya Eli, betul? Ya, Betul Bu. ya? Ya, oke. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Pembelajaran kita sudah tersampaikan semua tentang harga keseimbangan dan juga elastisitas. Ibu sudah membuat soal-soal kasus hitungan tentang harga keseimbangan dan elastisitas. Silakan kalian kerjakan di Google Classroom-nya. Tapi
sebelum mengerjakan tugas, silahkan setelah pembelajaran ini kerjakan dulu 10 soal post test yang sudah Ibu buat di Google Classroom. Oke? Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Jangan lupa tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Namun sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa. Ibu minta kepada Regi, untuk pimpin doa penutup ya Regi. Ya, Bu. Ya, silakan. Oke, marilah untuk menutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa bersama-sama, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Regi. Baiklah anak-anak, jangan lupa setelah ini kerjakan post testnya dan juga tugasnya. Tugas dikumpulkan di Google Classroom, di situ ada tenggat waktunya. Silakan cermati baik-baik dan kerjakan baik-baik. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.